Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Baik, di sini saya mengambil materi tentang pembekalan hakikat dari pembelajaran akidah akhlak. Yang mana yaitu upaya sadar atau terencana menanamkan nilai-nilai keimanan atau kepercayaan. Dan akhlak ini adalah membangun karakter atau sifat dari peserta didik. Kita kembali berbicara tentang akidah tadi. Akidah kita ambil dari kata aqoda, artinya ikatan. Di mana ikatan atau keyakinan kita atau kepercayaan, keimanan, percaya kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Yaitu ilmu akidah ini termasuk dalam ketauhidan kita, ilmu yang mengesahkan tentang Allah. Kita percaya bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lainnya. Yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 kita ambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Nah, itulah artinya kepercayaan kita, ikatan kita atau keyakinan kita kepada Allah, bahwa kita percaya Allah itu adalah satu. Itulah yang bernama akidah. Nah, berbicara tentang akhlak, akhlak adalah suatu karakter, bentuk akhlak, karakter dari peserta didik, baik watak ataupun sifatnya. Yang mana pasti di peserta didik atau seseorang memiliki sifat namanya ada tercela dan adanya terpuji. Nah, maksud dari sini ada tercela dan terpuji yang masuk dari mazmumah dan mamudah. Di sini kita contoh ambil dulu dari hal-hal yang mahmudah, dari hal-hal yang sifat terpuji. Terkadang seseorang ini memiliki sifat terpuji, kita contohkan dalam perihal berlomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Dia selalu berlomba dalam kebaikan, baik itu dalam suatu tawadu, suatu kesabaran, suatu keikhlasan, suatu tawakal. Nah, itu adalah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang harus kita contohkan dengan uswatun hasanah, sifat yang bagus juga. Nah, kita contohkan dalam firman Allah tentang akhlak tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi di surah tersebut bisa kita ambilkan adanya akhlak, adanya keyakinan juga, adanya akidah tentang keyakinan kepada Allah. Yang mana akhlak kita ambil dari akhlak Rasulullah, uswatun hasanah, sidik, amanah, tablik, patonah. Kita ambil itu adalah sifat-sifat terpuji. Sebenarnya banyak lagi sifat-sifat terpuji yang harus kita contohkan. Dan juga tadi sudah diambil dari surah Al-Ahzab ayat 21 tadi tentang dan banyak menyebut nama Allah. Yang mana kita dengan banyak menyebut nama Allah, yaitu dengan zikrullah, ingat kepada Allah, kita termasuk kepada akidah. Kita yakin kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Khalik, bahwa Allah itu adalah esa. Dan juga tentang akidah, berbicara tentang akhlak tadi, pasti ada juga namanya sifat mazmumah. Terkadang kita tidak tahu di sini bagaimana sifat mazmumah itu. Sifat mazmumah di sini adalah sifat yang tercela. Kita tidak tahu, terkadang di semplitnya keadaan kita itu kadang-kadang adanya sifat tercela, seperti sombong. Kita ujub, bangga diri, selalu menyombongkan diri bahwa kita lebih bisa daripada orang lain. Setiap apapun keadaan kita selalu membanggakan diri, padahal itu adalah perbuatan yang salah, yang fatal. Dan juga seperti sifat-sifat yang tercela, banyak lagi contohnya. Baik, berbicara tentang akhlak tadi sudah bisa, yang artinya menanamkan karakter atau nilai yang jelas. Kita harus memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Berbicara tentang akhlak tadi ialah yang jelas. Lanjut ke akidah. Berbicara tentang akidah tadi,
Akidah adalah keyakinan atau iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, yaitu ketauhidan. Yang mana faktor pondasi dari keimanan adalah yang pertama, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah. Yang mana jadi pembakalan dari hakikat pembelajaran akidah akhlak adalah tidak bisa terpisah dari keduanya, baik akidah baik akhlak, karena yaitu aspek keimanan tentang perilaku, watak, dan keyakinan agar seseorang muslim memiliki kepribadian yang utuh. Nah, yang mana di sini pasti adanya menyebut ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak. Berbicara tentang ruang lingkup pasti namanya ada aspek akidah, yaitu keimanan yang kita percaya tentang tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah itu sang pencipta. Yang kedua itu tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Allah itu esa. Dan yang ketiga itu pasti adanya nama tauhid asma wa sifat. Pasti nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang mana di sini adanya nama-nama sifat Allah pasti yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan itu sifat-sifatnya adalah pasti adanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ini ada 20, yang mana pasti wujud, kidam, baqa, muhalafatuhu lil hadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, iradat, qudrat, dan seterusnya. Dan sifat mustahil itu lawan dari kata sifat wajibnya. Dan sifat mustahil Allah itu pasti adanya namanya sifat jaiz. Sifat jaiz Allah, fi'lul mungkinin au tarkuhu, yaitu memperbuat Allah tiap-tiapnya mungkin atau meninggalkannya. Jadi pada hakikatnya pembelajaran dari akidah akhlak merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam karena menjadi pembentukan iman, moral, dan karakter seorang pendidik. Dan hakikatnya bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga pembinaan hati, jiwa agar peserta didik mampu hidup sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah akidah, dan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus juga mencontohkan tadi akhlak, baik sifat yang akhlak itu adalah sifat-sifat dari mahmudah. Kita harus menanamkan sifat-sifat terpuji. Baik, terima kasih. Untuk ini saya menjelaskan tentang dari hakikat pembelajaran akidah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adedista Kastina dari kelas PAI 3D, yaitu NIM 2411092. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 2, yaitu tentang teori belajar pada akidah akhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar akidah akhlak, teori-teori belajar dalam akidah akhlak, serta urgensi penerapan teori belajar dalam akidah akhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari teori belajar akidah akhlak. Nah, teori belajar itu merupakan seperangkat prinsip yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai melalui proses belajar. Nah, akidah itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati, mencakup keimanan kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab-kitab Allah, hari akhir, serta juga takdir. Nah, akhlak itu berarti perilaku dan juga kebiasaan yang terbentuk dalam diri seseorang, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, dengan demikian, teori belajar akidah akhlak ini dapat diartikan sebagai kumpulan konsep dan juga prinsip yang menjelaskan bagaimana proses pembelajaran dapat menanamkan nilai keimanan atau akidah serta membentuk perilaku yang terpuji, akhlak yang terpuji pada diri peserta didik melalui penerapan metode pendidikan yang sesuai. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua itu ada teori-teori belajar dalam pembelajaran akidah akhlak. Pertama itu ada teori behaviorisme. Nah, teori ini menekankan
bahwa pembentukan perilaku ini melalui hubungan antara stimulus dan juga respon. Nah, dalam pembelajaran akidah akhlak, peserta didik melakukan perilaku baik seperti berdoa, jujur, disiplin, serta menghormati orang tua. Nah, tokoh dari teori behaviorisme ini adalah Pavlov, Skinner, dan juga Thorndike. Nah, implementasi dari teori behaviorisme ini yaitu membiasakan sholat berjamaah, memberikan penghargaan bagi siswa yang berperilaku baik, serta memberi hukuman yang mendidik bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua itu ada teori kognitivisme. Nah, teori ini menekankan bahwa proses berpikir peserta didik dalam memahami suatu konsep. Nah, dalam konteks akidah akhlak, siswa diajak untuk memahami dalil nakli dan juga dalil akli tentang keimanan serta hakikat akhlak mulia. Nah, tokoh dari teori kognitivisme ini adalah Piaget dan juga Brunner. Nah, implementasinya itu menerapkan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, serta menganalisis kisah-kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga itu ada teori humanisme. Nah, teori ini berfokus pada pembentukan kepribadian yang utuh dengan keseimbangan aspek intelektual, emosional, serta spiritual. Nah, dalam pembelajaran ini peserta didik diarahkan agar menemukan makna keimanan dan juga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokohnya itu ada Carl Rogers dan juga Abraham Maslow. Nah, implementasi dari teori ini adalah guru berperan sebagai fasilitator, memberikan dukungan emosional, dan mendorong siswa untuk mengembangkan potensi serta nilai spiritualnya. Kemudian yang keempat itu ada teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh diri sendiri. Nah, dalam pembelajaran ini siswa diajak untuk mengamalkan nilai-nilai keamanan, nilai-nilai keimanan dan juga akhlak melalui kegiatan nyata. Nah, tokohnya itu adalah Vygotsky. Nah, implementasi dari teori konstruktivisme ini adalah seperti kegiatan pembelajaran berbasis proyek, praktik sosial seperti misalnya kerja bakti, kerjasama, atau bermain peran. Nah, urgensi penerapan teori belajar dalam akidah akhlak itu pertama itu membantu guru memahami perbedaan gaya belajar dan juga karakteristik siswa. Kemudian yang kedua itu mempermudah perancangan strategi dan juga pembelajaran yang menarik dan juga variatif. Ketiga, membuat nilai-nilai akidah dan juga akhlak lebih mudah diterima serta diamalkan. Keempat, mendorong terbentuknya pribadi yang seimbang antara pengetahuan, iman, dan juga akhlak. Nah, implementasi teori belajar dalam pembelajaran akidah akhlak ini, yang pertama itu tadi kan ada implementasi teori behaviorisme. Nah, itu guru membiasakan siswa untuk melaksanakan sholat duha di sekolah. Juga guru memberikan penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kejujuran. Implementasi teori kognitivisme seperti mengajak siswa memahami dalil Al-Quran tentang keimanan kepada Allah dan juga mengadakan diskusi kelompok mengenai akhlak Rasulullah. Nah, ketiga itu ada implementasi teori humanisme seperti guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat dan juga memberikan dukungan emosional kepada siswa yang menghadapi kesulitan. Nah, keempat itu ada implementasi teori konstruktivisme, yaitu guru mengajak siswa untuk melakukan praktik amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, nah, kedua itu melaksanakan proyek sosial seperti membantu fakir miskin atau membersihkan lingkungan. Atau misalnya membuat drama atau pertunjukan yang menunjukkan keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian akan saya jelaskan di materi selanjutnya ya. Di sini saya menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan. Iman dalam bahasa Arab artinya percaya, yang mana menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Secara etimologis, iman merupakan suatu keadaan sikap seseorang, sedangkan secara umum iman dikatakan percaya atau keyakinan
Maksudnya percaya yang menunjukkan sikap terdapat di dalam hati, yaitu qalbu dengan ikhlas atau tulus. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya tersebut di dalam rukun iman, walaupun dalam sikap keseharian tidak mencerminkan ketaatan atau kepatuhan takwa kepada yang telah dipercayainya. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan menurut Ibnu Majah At-Tabrani, iman merupakan tambahan hati yang diikrarkan dengan lisan dan diucapkan dengan lisan dan dilanjutkan dengan amal. Yang mana definisi menurut para ahli, Imam Al-Bahwi radhiyallahu an, beliau berkata bahwa amal soleh adalah bagian dari iman. Menurut Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam radhiyallahu an berkata, yakni bahwa iman itu meliputi kumpulan niat atau keyakinan, ucapan dalam amal perbuatan. Jadi maksudnya kumpulan niat atau keyakinan, ucapan dan amal perbuatan itu harus melalui hati. Karena dengan melalui hati, al-qalbu adalah dengan suatu kita ketulusan terhadap atau kepercayaan kepada Allah. Dan menurut Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Anjuri radhiyallahu an berkata bahwasanya sesuatu yang diyakini oleh para ulama umat Islam adalah iman itu wajib bagi semua makhluk, yaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ketahuilah, makrifat atau mengenal Allah dengan hati dan membenarkannya tidak cukup, kecuali jika disertai dengan pengakuan lisan dan keyakinan hati, dan ucapan tidak sah kecuali apabila dibuktikan amal perbuatan. Yang mana kita berbicara tentang Islam. Islam ini menurut bahasa adalah selamat atau sejahtera. Yang mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Dan Islam ini merupakan sistem kehidupan sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala sesama manusia maupun dengan alam semesta. Ajaran Islam tidak hanya berbatas dengan ibadah ritual, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan moral, sosial, politik, ekonomi, hukum budaya, dan ilmu pengetahuan. Ajaran Islam dibangun di atas 3 dasar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak akidah. Dan akidah meneguhkan keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang mana syariat tadi adalah aturan-aturan Allah terhadap orang mukallaf, Islam aqil balik. Berbicara tentang Islam tadi, Islam juga membawa nilai sosial yang tinggi. Ia menolak diskriminasi ras, warna kulit, dan status sosial. Dalam Islam semua manusia dipandang sama di hadapan Allah. Dan ia membedakan hanyalah ketakwaan, prinsip keadilan ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pemerintahan ekonomi maupun keluarga. Baik, langsung berbicara tentang ihsan. Ihsan ini adalah perbuatan baik atau kesempurnaan. Yang mana kata ahsana yang artinya berbuat baik, memperindah, menyempurnakan. Istilah syariat adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Definisi ini diambil dari hadis Jibril, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama Islam. Setelah Islam mengerjakan rukun Islam, amal lahiriah. Iman, meyakini rukun iman atau keyakinan batin. Ihsan, kualitas tertinggi ibadah, kesempurnaan hati dan amal. Artinya, seseorang muslim yang sudah berislam dan beriman akan sempurna bila dia mengamalkan ihsan. Dan di sini ada juga yang dinamakan makna dalam kehidupan. Dalam beribadah kepada Allah,
hablum minallah. Artinya sholat dengan penuh khusyuk, tidak asal gerakan. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga hawa nafsu. Membaca Al-Quran dengan tadabur atau merenungi makna. Baik, mengenai tadi yang menjelaskan iman, Islam, ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Islam adalah salah satu agama yang diakui Allah di sisinya. Sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar kepercayaan kita. Kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah, yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Keimanan dan ketakwaan seorang hamba, maka Islam tidak sah tanpa iman, dan iman pun tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman pun tidak akan terwujud tanpa adanya Islam. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 4, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat jaiz bagi Allah. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, pengertian dari sifat wajib bagi Allah ini ada sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah dan mustahil tidak dimilikinya. Sifat ini melekat pada zat Allah dan tidak bergantung kepada siapapun. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah ini antara lain seperti wujud, artinya ada, qidam, tidak berpermulaan, baqo, kekal, mukhalafatil lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, dan juga kalam, berfirman. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat-sifat mustahil bagi Allah ini secara terminologis, artinya itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah dan bertentangan dengan zatnya atau bertentangan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah tadi. Nah, contoh sifat-sifat mustahil bagi Allah ini ya, seperti Adam, artinya tidak ada, hudus, baru atau permulaan, fana, binasa, ihtiyaj, bergantung pada yang lain, ta'adud, berbilang, ajiz, lemah, karoha, terpaksa, jahil, bodoh, maut, mati, samam, tuli, a'ma, buta, bukmun, bisu, dan juga sifat-sifat lain yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat jaiz bagi Allah. Nah, sifat-sifat jaiz bagi Allah ini adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Nah, sifat jaiz bagi Allah ini hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Nah, fungsi dan juga hikmah kita mempelajari sifat-sifat Allah tadi, yang pertama memperkokoh fondasi iman atau akidah, kedua menumbuhkan buah-buah spiritual di dalam hati, ketiga mencapai ketenangan jiwa atau sakinah. Nah, mempelajari sifat-sifat Allah ini merupakan bagian penting dalam membangun keimanan dan juga ketauhidan yang benar. Sifat wajib, mustahil, dan juga jaiz bagi Allah ini menjadi dasar untuk memahami kesempurnaan dan juga keesaannya. Dengan demikian, mempelajari sifat-sifat Allah bukan sekedar kajian intelektual, tetapi juga sarana untuk mencapai keimanan yang kokoh dan kehidupan yang damai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu.
Secara definisi, ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Kata tauhid berarti satu atau esa, karena ilmu ini membahas tentang keesaan Allah dan ajaran dasar dalam Islam, seperti wujud Allah, kerasulan Nabi Muhammad, dan kebenaran Al-Quran. Selain disebut ilmu kalam, ilmu ini juga dikenal dengan beberapa nama lain, antara lain ilmu usul al-din, yaitu ilmu yang membahas dasar-dasar agama. Yang kedua, ilmu al-aqaid al-diniyah, yaitu ilmu tentang akidah keagamaan atau ajaran-ajaran pokok Islam. Yang ketiga itu ilmu al-tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Yang keempat, teologi Islam, yakni ilmu yang membahas tentang ketuhanan dalam Islam. Yang kelima, al-fiqih al-akbar, yaitu ajaran dasar dalam Islam yang dikontraskan dengan al-fiqih al-asghar, yang membahas persoalan hukum syariat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran kalam dalam Islam. Perkembangan ilmu kalam dalam sejarah Islam tidak terlepas dari munculnya berbagai perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, terutama dalam memahami masalah akidah, sifat-sifat Allah, takdir, dan kebebasan manusia. Beberapa aliran utama yang terkenal dalam ilmu kalam antara lain, yang pertama itu adalah aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, yang ketiga aliran Mu'tazilah, yang keempat aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kelima Syiah, yang keenam Jabariyah dan Qadariyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan aliran-aliran kalam dalam Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, berbagai aliran dalam ilmu kalam memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan persoalan-persoalan mendasar seperti iman, takdir, dan sifat-sifat Tuhan. Meskipun berada secara teologis, semua aliran ini lahir dari semangat yang sama, yaitu untuk mempertahankan kemurnian akidah Islam dan menjelaskan keadilan serta kebesaran Allah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yang pertama itu ada pandangan tentang pelaku dosa besar. Perdebatan mengenai pelaku dosa besar menjadi salah satu isu utama yang memunculkan banyak aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama itu ada aliran Khawarij, berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua itu adalah Murji'ah, menempuh jalan sebaliknya. Mereka menilai bahwa pelaku dosa besar tetap seorang mukmin karena iman hanya ditentukan oleh keyakinan dalam hati dan pengakuan lisan, sedangkan amal hanyalah urusan duniawi. Yang ketiga itu adalah Mu'tazilah, kemudian muncul dengan pandangan rasional bahwa pelaku dosa besar tidak bisa langsung disebut mukmin ataupun kafir. Yang keempat itu Asy'ariyah, menempuh jalan moderat dengan berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin selama tidak menghalalkan perbuatannya. Yang kelima itu Syiah, juga menilai bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin tetapi tergolong fasik dan akan mendapat azab kecuali jika ia bertobat. Yang keenam Jabariyah dan Qadariyah. Pandangan mereka sangat bergantung pada konsep kehendak manusia. Jabariyah menilai semua perbuatan manusia termasuk dosa besar adalah kehendak mutlak Allah. Sedangkan Qadariyah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dan tanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua itu adalah pandangan tentang iman dan kufur. Dalam masalah iman, Khawarij berpendapat bahwa iman harus disertai amal. Jika seseorang melakukan dosa besar, maka imannya hilang dan ia menjadi kafir. Yang ketiga, pandangan tentang takdir dan perbuatan manusia. Perbedaan paling tajam di antara aliran kalam tampak dalam persoalan takdir dan kehendak manusia. Yang keempat itu pandangan tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam hal sifat-sifat Tuhan, Mu'tazilah dikenal dengan pendekatan rasionalnya yang ekstrim. Mereka menolak adanya sifat-sifat Tuhan yang berdiri sendiri karena dikhawatirkan akan mengganggu keesaannya. Yang kelima itu ada pandangan tentang keadilan dan kehendak mutlak Tuhan. Masalah keadilan Tuhan menjadi pokok penting dalam pemikiran Islam. Mu'tazilah dan Syiah sama-sama menekankan bahwa Allah Maha Adil dan tidak akan berbuat zalim. Bagi mereka, Tuhan tidak mungkin menzalimi manusia karena semua hukum dan takdirnya harus sesuai dengan keadilan. Perbedaan pandangan di antara aliran-aliran kalam membawa dampak besar bagi sejarah intelektual dan sosial umat Islam. Meskipun demikian,
Perdebatan dalam ilmu kalam justru menunjukkan betapa dinamisnya pemikiran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Siti Masito dari kelompok 4. Saya di sini ingin menjelaskan makalah yang mana berjudul tentang tarekat dalam Islam. Jadi dalam sejarah perkembangan Islam, tarekat itu sangat berperan penting dalam pembinaan spiritual umat. Nah, tarekat ini merupakan jalan atau metode yang mana ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui bimbingan seorang mursyid. Kemudian kehadiran tarekat ini juga bukan hanya sekedar fenomena keagamaan saja, tetapi juga gerakan moral dan sosial yang mana berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi melalui ajaran zikir, mujahadah, riyadhah, tarekat ini berusaha membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Kemudian pengertian tarekat. Tarekat ini diambil dari secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yang mana bentuk jamak dari kata turuk atau torik yang artinya memiliki makna yaitu jalan, metode, dan aliran. Secara terminologis atau secara istilah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk mencapainya. Ya, artinya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk mencapainya. Kemudian adapun sejarah timbulnya tarekat. Nah, sejarah Islam menunjukkan bahwa tarekat itu mulai muncul pada abad ke-12 Masehi atau pada abad ke-6 Hijriah dan berkembang pesat setelahnya. Nah, sejak tahun 1317 Hijriah, tarekat itu memberikan pengaruh yang signifikan dunia Islam. Tokoh yang mana dianggap sebagai pelopor sistem tarekat adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, kemudian diikuti oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifayyah dan Jalal ad-Din Ar-Rumi di Persia. Jadi ketiga tokoh ini tuh memang dinilai sebagai pengantar awal tarekat. Kemudian sejarah perkembangan tarekat. Sejarah perkembangan tarekat itu dimulai pada abad ke-12 Masehi dengan munculnya tarekat Qadiriyah oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Awalnya tasawuf itu bersifat pribadi lalu berkembang menjadi organisasi kolektif melalui ribat-ribat dan ijazah murid. Kemudian perkembangan tarekat ini dipengaruhi kondisi sosial politik Islam yang mana kacau akibat akibat perang salib dan serangan Mongol, sehingga tasawuf menjadi sarana ketenangan jiwa. Ya. Jadi menurut Harun Nasution, perkembangan tarekat itu melalui 3 fase. Pertama khonaqoh, kemudian kedua toriko, dan ketiga toifah. Jadi tarekat itu berperan besar menjaga persatuan umat, menyebarkan Islam, menjadi wadah spiritual masyarakat. Adapun peran tarekat dalam bangunan spiritual ada 7, yaitu pertama memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Kemudian salah satu peranan tarekat yaitu memperbaiki, kemudian membersihkan hati, mengajarkan moral, kemudian mengajarkan kesabaran, mengajarkan ketaatan, kemudian pentingnya pendidikan. Macam-macam tarekat ada 3, yaitu pertama thariqah Naqsabandiyah, kemudian thariqah Qadariyah, kemudian thariqah Saziliyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.